Rosadi Lubis ya, yang biasa kami sapa ini Bang Lubis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ini manggilnya Ustadz atau Bang Lubis ini? Seperti biasa, cukup dengan Bang Lubis. Biasa. Ah, siap. Oke, masih Bang belajar. Oke, Bang Lubis adalah praktisi parenting ya, nasional, dan beliau sudah malang melintang di dunia parenting ini. Semua kita dapat mengambil ilmu dari beliau. Bang Lubis, sudah siap? Sudah on? Sudah dalam jaringan? Alhamdulillah. Baik, kalau begitu langsung saja saya serahkan kepada Bang Lubis. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabatku, tidak ada rasanya kata yang lebih indah yang pantas kita ungkapkan di hari ini selain pujian kita, wujud kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk hidup, masih memberikan kesempatan jantung kita terus berdetak, nafas kita masih berhembus. Itu artinya Allah masih memberikan kita kesempatan untuk terus berbuat baik dalam hidup kita insya Allah. Dan beruntung hari ini saya bisa bertatap muka melalui aplikasi Zoom ini dengan kita semua, meski dalam keadaan yang hari ini kita sebut dalam situasi pandemik ini, namun kita tidak kehilangan cara ya. Justru Allah mengenalkan banyak sekali kebaikan kita, banyak sekali Allah berikan ilmu-ilmu baru buat kita yang selama ini kita hanya terbiasa dengan kajian-kajian offline, tapi hari ini Allah berikan kita kesempatan justru kita semakin akrab dengan teknologi, kita justru menjadi semakin mahir ya untuk memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan keilmuan dan pengetahuan kita insya Allah. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita sebagaimana yang sudah diinfokan oleh sahabat-sahabat dari Dompet Sosial, kita akan mengulas tentang bagaimana kita menyiapkan keluarga kita menyambut Ramadan kita. Tapi kemarin sempat diinfo juga oleh teman-teman DSM meminta saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu begitu ya. Jadi ada kaidah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang gitu ya. Tak kenal maka ta'aruf. Tak kenal maka kita berkenalan dulu gitu ya. Perkenalnya singkat saja, insya Allah kita bisa banyak nanti lebih jauh mengenal dari interaksi kita berikutnya gitu ya. Perkenalkan Bapak Ibu sekalian, nama saya adalah Ahmad Rosadi Lubis. Biasa teman-teman memanggil saya dengan Bang Lubis ya. Jadi tidak ada kata Bapak di depannya ya. Jadi kalau Bapak Bang Lubis itu berarti ayah saya ya. Jadi cukup panggil Bang Lubis saja, tidak juga pakai Ustadz di depannya ya, karena memang masih jauh lah. Kalau dari Ustadz saya masih perlu banyak belajar ya, termasuk juga terus memperbaiki diri saya. Kalau ada yang memanggil Ustadz ya saya aminkan, mudah-mudahan itu doa baik dan Allah mampukan saya suatu hari nanti jadi Ustadz insya Allah. Minta doanya juga ya. Masih saya Sumatera Utara, sampai SMP di sana, kemudian SMA di Jakarta, kemudian saya kuliah di Universitas Udayana di Bali, mengambil Fakultas Hukum. Setelah selesai dari Fakultas Hukum, ternyata panggilan jiwanya tidak ditanggung. Justru Allah banyak berikan jalan belajar tentang neurolinguistic programming ya.
juga mendalami hipnoterapi dan psikoterapi. Kemudian aktivitasnya lebih banyak di dunia pelatihan sebetulnya. Ya, sempat dulu diamanahi mengelola ada lembaga training Trasco namanya di Bali, juga menjadi salah satu instruktur di Indonesian Board Hypnotherapy atau IBH. Pernah diamanahi juga menjadi ketua wilayah Komnas untuk Rakyat Palestina di Bali, juga bernasyid juga ya di Asosiasi Nasyid Nusantara. Kemudian sampai hari ini yang masih aktif adalah menjadi expert dan trainer di Insight Institute. Ini adalah sebuah lembaga pelatihan dan konsultan yang foundernya yang kita kenal bersama adalah Coach Gunawan. Saya mulai bergabung itu di tahun 2014, ya, bertemu pertama kali dengan beliau di tahun 2012 dulu. Kemudian kelas-kelas hipnoterapi kita juga sudah berganti, ya, sebelumnya lebih banyak ke state hypnosis, hari ini kita lebih banyak ke clinical hypnotherapy bersama Indonesian Association of Clinical Hypnotherapy di IACH. Juga kelas-kelas training ini masih terus berlanjut, dan berbicara tentang parenting ini sebetulnya di luar rencana, ya. Saya tidak ada belajar khusus tentang parenting, tidak juga pernah mengikuti kelas-kelas khusus begitu, ya. Hanya saja memang ketika Allah izinkan saya kemudian menikah, kemudian Allah izinkan lahir ada anak-anak dari pernikahan ini, tergeraklah hati ini untuk belajar gitu. Teringat dengan bagaimana pengalaman saya waktu jadi anak-anak dulu gitu, ya, seperti apa pengasuhan dari orang tua. Rasanya karena kita hampir semua rasanya kita juga tidak ada yang belajar khusus tentang parenting. Kalaupun ada berarti alhamdulillah itu sudah jauh lebih baik. Namun pengalaman perjalanan hidup, pola pengasuhan yang saya lewati selama ini rasanya banyak yang masih terus perlu dibenahi, sehingga panggilan jiwa itu untuk belajar dan memperbaiki pola pengasuhan inilah yang kemudian membawa nih ke dunia parenting. Awalnya dulu berawal dari tulisan-tulisan saja, kemudian mulai dari tulisan itu mulailah ada permintaan-permintaan tuh dari sekolah, ya, dari komite wali murid, termasuk hari ini majelis taklim, bahkan sudah cukup banyak juga masjid dan musola juga yang mengadakan pengajian parenting ini gitu. Masih terus belajar insya Allah. Karyanya belum banyak, ada 2 buku saja yang sudah berhasil kita terbitkan, ya. Ada dulu tahun 2014 ada Tetes Embun di ujung Denpasar, dan di tahun 2017 ada Insight Parenting. Ini buku yang saya sendiri. Ada buku-buku lain memang, tapi buku yang bareng-bareng teman-teman lain, ya, menulisnya. Ini beberapa dokumentasi saja kelas profesional klinikal hipnoterapi yang kita laksanakan bersama IACH. Banyakkan trainingnya sebetulnya buat corporate, ya, tema-temanya banyakkan komunikasi, NLP, leadership, service dan seterusnya, ya. Justru parenting ini lebih banyak ke sisi apa istilahnya, ya, semangat kita ingin membangun Indonesia kita ini diawali dengan mengokohkan keluarga, sebetulnya begitu. Ya, kita juga ada program-program outbound, ini program parenting kita ada di banyak sekolah dan komunitas yang kita dampingi, ya, termasuk juga ada pelatihan-pelatihan buat guru. Ini ada seminar juga yang biasa kita adakan. Juga termasuk ada pelatihan buat anak-anak juga, motivasi buat anak-anak. Ini juga menjadi program kita. Ini adalah salah satu dokumentasi dulu saat bersama KNRP, ya. Kita melaksanakan konser di Universitas Al-Azhar di Kairo di Mesir. Juga alhamdulillah waktu itu tahun 2013 sempat diberikan Allah kesempatan untuk menjadi salah satu relawan dari Indonesia yang mengantarkan langsung bantuan kita dari Indonesia ke Palestina, ke Gaza. Rasanya ini sekilas saja
perkenalan kita. Ya, nanti selebihnya bisa mengikuti banyak sharing kita di sosial media aja ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengikuti, ada video-video yang kita upload juga di channel YouTube Bang Lubis TV, juga bisa juga di Facebook ya. Ada juga podcast, bisa dicari Bang Lubis aja, di Spotify ada, di Anchor ada, dan Facebook juga termasuk yang cukup banyak ya kita gunakan untuk berbagi kita. Baik. Sahabat-sahabat sekalian, kita lanjutkan bincang-bincang kita. Kita akan sedikit berbagi di hari ini adalah tentang bagaimana kita mempersiapkan keluarga kita, terutama anak-anak kita ya. Lebih khusus lagi kita yang punya anak-anak berusia SD ke bawah. Karena kalau berbicara tentang parenting ini rasanya lebih banyak nih yang kita masih perlu banyak membenahi itu kan ketika anak-anak ini masih berada di usia SD ke bawah ya. Kalau anak-anak kita sudah masuk di usia remaja sebetulnya sudah lebih mudah. Tidak terlalu banyak persiapan-persiapan khusus sih sebetulnya ya. Jadi tinggal bagaimana kita mensuasanakan aja, karena asumsinya kalau sudah masuk di usia remaja mereka sudah paham tentang apa-apa saja yang perlu kita persiapkan. Tapi menariknya hari ini Ramadan yang akan kita lewati di tahun ini sedikit berbeda dengan Ramadan kita di tahun sebelumnya. Buat saya pribadi dan mungkin kita semua, pengalaman Ramadan tahun ini menjadi pengalaman yang barangkali betul-betul baru lah buat kita ya. Ini praktis, kalau di Bali mungkin juga di daerah-daerah lain kita sudah mulai banyak berkurang aktivitas kita itu kan terhitung mulai tanggal 16 Maret 2020 kemarin ya, berdasarkan apa yang kemudian disampaikan oleh Gubernur Bali kalau kita di Bali, dan rasanya beliau juga mengikuti apa yang disampaikan dari pemerintah. Ini sudah hampir sebulan kita kegiatan lebih banyak di rumah. Juga informasi yang kita juga sama-sama sudah dapatkan tentunya adalah tentang bagaimana kita akan menjalani Ramadan kita, karena situasinya juga masih ternyata belum sesuai dengan harapan kita. Rasanya Ramadan kali ini kita juga bakal banyak di rumah, kegiatan-kegiatan Ramadan kita banyak di rumah, termasuk juga Idul Fitri kayaknya gitu. Poin pentingnya sebetulnya, salah satu yang juga sudah kita ulas di video di Bang Lubis TV, bagaimana kita tetap bahagia. Ini poin pertamanya, bagaimana orang tua tetap bahagia dalam situasi seperti hari ini. Kebahagiaan orang tua ini menjadi pusat energi bagi keluarga dan anak-anak kita. Jadi sebisa mungkin kita orang tua bisa mengkondisikan suasana sakinah itu hidup di dalam hati kita. Bagaimana kita memastikan sebagai orang tua hati kita tetap bahagia dan gembira dalam hari-hari kita, terlepas dari semua keadaan yang kita tahu ini situasinya bagi sebagian kita. Saya kira tidak ada yang tidak terdampak dengan situasi saat ini, tapi kita perlu untuk menjaga suasana bahagia itu dalam diri kita, karena anak-anak kita hanyalah menjadi cermin dari suasana hati orang tua. Jadi orang tua yang bahagia di rumah dan menjaga kondisi gembira di rumah, insya Allah akan sangat membantu bagi anak-anak untuk tetap bahagia dan gembira juga. Kita tahu bersama, bukan cuma kita yang kemudian merasa terbebani barangkali dengan situasi ini, anak-anak kita juga tentu mengalami kondisi yang menuntut mereka untuk terus berusaha beradaptasi. Biasanya
rutinitas mereka pagi berangkat sekolah, ketemu dengan teman-teman, bertemu dengan guru-guru mereka. Ini adalah pengalaman yang sangat menggembirakan bagi anak-anak kita. Ketika bertemu dengan guru-guru di sekolah, bertemu dengan teman-teman, mereka bisa berinteraksi, bisa bermain, adalah sebuah kegembiraan bagi anak-anak kita. Tapi hari ini keadaan membuat anak-anak kita harus di rumah. Mereka kehilangan guru-guru mereka, interaksinya yang secara langsung, juga teman-teman mereka, dan waktu banyak kemudian harus dihabiskan di rumah. Ini saja sudah menjadi suasana yang cukup tidak mudah ya bagi anak-anak kita, apalagi ini kita tahu bersama sudah hampir sebulan dan rasanya masih terus berlanjut. Sehingga kita perlu sadar tentang keadaan ini, kita perlu sama-sama menjaga nuansa kegembiraan itu hidup dan terjaga di dalam keluarga kita. Menjaga kegembiraan di dalam hati orang tua adalah sesuatu yang penting ya buat kita. Selebihnya menyambut bulan Ramadan yang hanya tinggal menghitung hari ini, kita perlu rasanya untuk membangun suasana gembira menyambut Ramadan ini. Ide-idenya adalah kita mulai berkumpul dengan keluarga dan anak-anak kita. Bagus kalau kita mulai berdiskusi dengan pasangan kita, juga berkumpul dengan anak-anak kita, merencanakan kira-kira program-program apa nih yang menarik yang bisa kita buat di rumah. Karena kan kita bakal tarawih di rumah nih. Kita bakal hampir semua kegiatan Ramadan kita itu bakal kita jalani bersama keluarga kita. Ini bakal menjadi berat kalau dilihat dari sisi negatif. Dilihat dari sisi tidak menyenangkan. Maksudnya begini, kita biasa sholat tarawih di masjid. Ini kan pengalaman yang sangat luar biasa sebetulnya. Hanya setahun sekali, ya anak-anak itu menunggu-nunggu. Kita dulu ingat juga bagaimana waktu kita anak-anak, suasana tarawih, berbuka puasa, sahur, ya menanti-nanti waktu berbuka. Ini kan suasana-suasana yang dirindukan sebetulnya gitu. Tapi saat ini Allah berikan situasi yang berbeda. Tapi PR-nya bagaimana ini kita? Meski berbeda situasinya, tapi bisakah kita untuk tetap mensuasanakan kegembiraan ini tetap ada di dalam keluarga kita. Nah, sehingga perlu kita rancang bagaimana agar anak-anak kita bisa tetap merasakan kegembiraan dan kebahagiaan dalam suasana Ramadan yang kita rancang. Jadi poinnya adalah yang pertama, kita perlu mensuasanakan anak kita selagi ini sambil menunggu tanggal 23 April ya, ini hari ini kan tanggal 15 April nih, masih ada waktu nih kita cobalah ini ide-idenya ya, kita berkumpul dengan keluarga kita, mulailah paling bagus ayah untuk sharing ya, juga boleh juga ibu dengan anak-anak mengingatkan kembali. Kalau biasanya kita kalau di kajian-kajian di komunitas kita kan itu ada kayak tarhib Ramadan gitu ya. Bagaimana kita menyiapkan pensuasanaan juga pengkondisian kita dalam menyambut bulan Ramadan gitu. Nah, ini juga bisa kita lakukan buat anak-anak kita agar semangat itu bisa bergelora, semangat itu bisa terus hadir dan ada kegembiraan untuk menyemarakan Ramadan kita itu. Bagus kalau ayah dan bunda bisa kembali mengulang kepada anak-anak kita, disegarkan kembali kepada anak-anak kita tentang bagaimana syafaat ya dan keutamaan bulan Ramadan itu untuk kita gitu. Kita perlu menjelaskan kepada anak kita tentang kebaikan-kebaikan dari bulan Ramadan ini kepada mereka, disesuaikan dengan bahasa mereka. Gitu ya. Bagaimana kita ketahui bersama ya, kalau di bulan Ramadan itu setiap amalan kebaikan kita ini kan dibalas dengan
berlipat-lipat pahala dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Setiap amalan-amalan sunnah akan Allah ganjar dengan sebagaimana amalan-amalan wajib gitu ya. Dan banyak sekali lah kebaikan-kebaikan dari Ramadan ini, keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan, termasuk juga nanti bagaimana kita memperbanyak ibadah kita. Kita bisa jelaskan kepada anak kita tentang kelebihan-kelebihannya. Misalnya tentang bacaan Quran ya, memperbanyak sholat, zikir, tilawah dan seterusnya. Ini perlu kita segarkan kembali di keluarga kita untuk pengkondisian awal kita untuk mendapatkan suasana gembira di dalam menyambut Ramadan kita insya Allah. Sehingga harapannya nanti ketika keutamaan-keutamaan ini sampai kepada keluarga dan anak kita, motivasi ini bisa bergelora gitu, di dalam diri keluarga. Jangan masuk ke dalam bulan Ramadan ini suasananya biasa-biasa aja gitu. Sayang ketika kita masuk dalam bulan Ramadan ini nanti suasana di hati kita itu tidak ada bedanya dengan kita punya bulan-bulan lain, memasuki bulan-bulan lain gitu. Kayak ya hanya seperti pergantian waktu saja. Sayang sekali padahal di bulan Ramadan itu banyak sekali kebaikan dari Allah untuk kita semua, untuk keluarga kita. Ini adalah kesempatan luar biasa kita mendekatkan diri kita kepada Allah, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, maka anak-anak kita perlu kita kondisikan sehingga semua bisa bersemangat untuk mengoptimalkan semua daya upaya kita untuk meraih kebaikan dan keberkahan dari Ramadan kita insya Allah. Jadi menyemangati diri dan anak-anak kita bisa kita lakukan dengan menjelaskan kelebihan-kelebihan, keutamaan-keutamaan dari bulan Ramadan kepada keluarga dan anak-anak kita insya Allah. Yang kedua, yang bisa menjadi ide kita juga untuk mensuasanakan Ramadan kita agar gembira di dalam keluarga kita, dalam situasi saat ini, ya kan karena memang kita ini sedang di rumah saja gitu ya, karena kita kayaknya bakal nggak banyak keluar rumah selama Ramadan, maka pensuasanaan rumah kita itu untuk menjadi suasana rumah yang penuh dengan kegembiraan suasana Ramadan perlu kita ciptakan. Ini menarik bagi kita untuk membangun bonding positif antara kita dengan anak-anak kita di rumah dengan melibatkan anak-anak kita untuk membangun suasana gembira ini, semangat mengisi Ramadan kita gitu. Ide-idenya mungkin nanti bisa didiskusikan sama keluarga dan anak-anak kita tentunya. Disesuaikan dengan keunikan di keluarga kita dan disesuaikan juga dengan usia anak-anak kita tentunya ya. Mungkin bisa kita awali dengan pensuasana Ramadan kita ini sambil menunggu tanggal 23 April nanti kita masuk di 1 Ramadan. Kita boleh nih untuk kemudian sama-sama berdiskusi misal untuk apa ya? Bersih-bersih rumah atau apa, bahkan mungkin kalau mau ngecat rumah gitu ya, atau bikin poster-poster Ramadan. Boleh juga menata ulang penataan interior di rumah gitu ya, mungkin di ruang tamu itu dibuat setting kayak gimana, settingan dapur kayak gimana dan seterusnya yang masih mungkin kita otak-atik dan kita geser-geser agar lebih lebih fresh gitu, itu bisa kita lakukan. Jadi pensuasaan di rumah agar lebih gembira, kita suasanakan lebih ceria. Boleh tuh dengan mungkin menempel tulisan-tulisan sejenis apa ya, mungkin ada kalimat-kalimat marhaban ya Ramadan atau apalah gitu ya. Prinsipnya kita akan sambut bulan yang mulia ini dengan hati kita yang gembira, dengan mensuasanakan rumah kita. Boleh saja rumah kita sederhana tapi suasananya bisa kita buat ceria dan gembira sesuai dengan kreasi keluarga kita. Ini ide yang kedua. Bisa mungkin mulai dari depan rumah kita ya, dari pintu rumah kita disambut di suasana di luar, nggak apa-apa gitu, mau seperti apa idenya disesuaikan saja ya. Boleh mungkin selain hiasan-hiasan tulisan, pernak-pernik dan seterusnya, boleh juga ya menambah penerangan lampu yang indah dan seterusnya, bebas saja. Disesuaikan saja dengan kondisi kita. Prinsipnya adalah kita ingin melibatkan anak-anak kita
untuk bisa merasakan bahwa kita sedang menyambut bulan yang mulia di situasi pandemik ini. Kalau kita emang nggak bisa keluar rumah, ya kita buat rumah kita menjadi sangat kondusif dan gembira, sehingga nanti suatu hari ya ketika anak kita tumbuh dewasa, dia akan mengingat kenangan indah bersama orang tuanya. Dulu pernah di tahun 2020 itu, waktu ayah bunda kata mereka mungkin ke anak-anak mereka masih kecil, pernah dulu dunia ini ada penyebaran wabah yang luar biasa, dan ayah bunda waktu itu bersama kakek nenek gitu kan, dia cerita nih tentang kegembiraannya bersama kita sebagai orang tua. Dulu menyambut Ramadan dan mengisi Ramadan itu di rumah, tapi kakek nenek betul-betul kreatif membuat suasana Ramadan itu justru menjadi sangat menyenangkan dan gembira. Bayangkan kalau kisah ini menjadi kenangan indah yang disampaikan oleh anak kita kepada cucu-cucu kita nantinya, karena pengalaman yang tidak pernah mereka lupakan atas kreativitas orang tua membangun kegembiraan mengisi Ramadan mereka. Berikutnya menarik juga kalau misalnya kita mulai memotivasi anak kita dengan memberikan apresiasi ya kepada mereka nanti ketika masuk di bulan Ramadan itu, dengan kegigihan mereka, usaha mereka untuk meningkatkan amalan-amalan mereka selama bulan Ramadan. Boleh nih kalau ada orang tua pengen kasih motivasi dan hadiah kepada anak, kalau nanti puasanya full boleh dapat hadiah, saat Lebaran boleh juga. Tapi yang perlu diingat ketika kita ingin memberi hadiah kepada anak kita adalah tetap mengingatkan anak kita yang jauh lebih penting adalah meluruskan kiblat hati anak-anak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadiah dari orang tua tentu tidak akan sebanding dengan pahala dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita harapkan anak kita ini adalah menjaga keikhlasannya, sebagaimana tujuan dari Ramadan kita itu adalah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja nanti juga ada dari ayah bunda, sebagai kegembiraan ayah bunda juga ada hadiah yang bakal diberikan kepada anak-anak, insyaallah begitu. Boleh memberikan hadiah sebagai apresiasi rasa cinta kita, rasa bangga kita kepada anak-anak kita yang berusaha lebih gigih barangkali meningkatkan jumlah bacaan tilawah Quran mereka, melipat gandakan hafalan Quran mereka, mungkin amalan-amalan sunnah lain. Kita bisa memberikan apresiasi kepada mereka. Barangkali di rumah juga bisa disiapkan papan atau lembaran begitu untuk membuat checklist kegiatan-kegiatan dan lembar prestasi bagi anak-anak yang nanti bisa menjadi tambahan bonus bagi mereka, apresiasi dari orang tua. Ini boleh juga kita lakukan buat anak-anak kita, mensuasanakan Ramadan kita bagi anak-anak kita itu agar gembira di bulan Ramadan ini. Jadi jangan sampai Ramadan ini menjadi Ramadan yang menyedihkan bagi kita, nggak boleh. Jangan sampai anak-anak kita itu merasa sedih menjalani Ramadan kita tahun ini. Suasana itu perlu dibangun oleh orang tua, dimulai dari orang tua, bahwa kita akan tetap gembira mengisi Ramadan kita. Kita akan tetap bahagia mengisi Ramadan kita meskipun di situasi pandemik ini. Ya, jadi suasana gembira itu dimulai dari ayah bunda, insya Allah akan berimpact kepada anak-anak kita, dan kita bangun suasana-suasana ini untuk menjaga kegembiraan di hati keluarga kita, insya Allah. Ya, kita juga bisa nanti memberikan contoh langsung ya. Ini ide berikutnya, memberikan contoh langsung kepada anak-anak kita untuk menjelaskan kepada anak kita tentang keutamaan dan kegiatan-kegiatan Ramadan kita. Ya, kita ajak anak kita untuk terlibat. Misalnya tergantung usia saja ya. Barangkali kalau memang ada anak-anak kita yang usianya sudah bisa diajak untuk menyiapkan menu berbuka puasa, barangkali ini terutama anak perempuan barangkali menyenangkan bagi mereka untuk terlibat menyiapkan menu-menu buka puasa gitu ya. Juga kemudian menyiapkan sahur. Mungkin ada yang dijadwalkan. Jadi asik juga kalau misalnya nanti mulai dibincang juga pembagian tugas. Menarik nih, melibatkan anak-anak dalam pembagian tugas mengisi Ramadan kita di rumah. Misal
kita agendakan mulai apa aktivitasnya. Mulai dari sahur, kita akan bangun lebih awal. Ini perlu disuasanakan, mumpung masih ada waktu nih, kita dari tanggal 15 April sampai di tanggal 23, nanti kita masuk di 1 Ramadan, kita siapkan dulu nih lebih awal ke keluarga kita, mungkin bisa membuat kegiatan dengan terjadwal begitu, boleh saja kan, kita misalnya nanti bagi-bagi tugas, dijadwalkan. Misalnya siapa yang nanti bagian membangunkan, siapa yang ngimamin sholat tahajud atau sholat tarawih, siapa nanti yang jadi imam-imam sholat fardunya, siapa yang memimpin al-maksuratnya, siapa yang nanti ceramah Ramadannya, siapa yang kultum, siapa yang bantu siapin menu sahur dan buka puasa, siapa yang menyiapkan tempat sholatnya. Semua bisa kita buat sesuai dengan kreasi kita, dan semua akan terlibat, dan semua akan menikmati Ramadan kita insya Allah. Jadi suasana di rumah kita akan berubah dari suasana rumah yang mungkin selama ini biasa-biasa aja. Di Ramadan-Ramadan sebelumnya, keceriaan, kegembiraan, aktivitas, mungkin hiruk pikuk Ramadan ini kan terjadi di luaran gitu. Tapi kita pindahkan semua kegembiraan Ramadan yang selama ini ada di luar rumah kita pindahkan ke rumah kita insya Allah. Jadi tetap gembira di suasana pandemik dalam mengisi Ramadan kita insya Allah. Ya. Rasanya itu sebetulnya masih banyak poin-poin lain yang perlu kita siapkan, tapi untuk kali ini sampai di sini dulu lah ya. Nanti kita boleh diskusi selebihnya. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan lain kita lanjutkan poin-poin berikutnya tentang apa saja yang bisa kita siapkan dalam mengisi Ramadan kita insya Allah. Rasanya itu dulu 4 poin ini rasanya bisa menjadi ide-ide buat kita semua, agar kita tetap gembira, tetap semangat, tetap bahagia bersama keluarga dan anak-anak kita mengisi Ramadan kita. Jadi kita mulai dari hari ini menjaga kegembiraan, tetap terus bergelora di keluarga kita, ya, sampai kita nanti lewati Ramadan kita, sambil kita terus berdoa agar semua ini segera berlalu. Allah selesaikan ujian kesabaran kita ini, karena memang kan semua hidup ini kan ujian ya sahabat-sahabat sekalian. Dulu kita diuji Allah dengan banyak ujiannya, menguji kesyukuran kita. Dengan semua karunia Allah, apakah kita bersyukur? Tapi hari ini Allah berikan episode lain pada kita. Allah uji kita, apakah kita termasuk hamba-hamba Allah yang bersabar saat ini. Mudah-mudahan Allah mampukan kita melewati semua ujian ini, dan Allah tingkatkan ketakwaan kita, dan Allah makin sayang pada kita insya Allah. Dan semua yang hilang dalam peristiwa ini, Allah ganti insya Allah. Allah akan ganti dengan kebaikan-kebaikan berlimpah bagi kita semua, dari jalan-jalan yang tidak kita duga-duga insya Allah. Semua baik bagi kita insya Allah. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bang Lubis sudah memberikan materinya yang cukup luar biasa ya. Insya Allah untuk sesi pertama kita buka 3 penanya. Jadi seluruh peserta kajian online Cinta Keluarga bisa raise hand atau bisa lewat chat ya. Insya Allah ada satu ini yang masuk Bang Lubis dari Putu Ginanjar. Dia bertanya, Ustadz Bang Lubis, saya mau tanya bagaimana caranya. Jadi kagok nanti. Ini saya baca chatnya. Bang Lubis, saya mau tanya bagaimana caranya mendidik janin pada masa bulan Ramadan. Itu pertanyaan dari Putu Ginanjar, Bang Lubis. Ya. Apa kita kumpulkan dulu atau langsung bisa dijawab, Bang Lubis? Boleh, kalau masih ada yang lain boleh, silakan. Oke, dari peserta yang lain silakan kalau mau bertanya bisa raise hand. Pertanyaan bisa lewat chat ya, bisa lewat chat atau bertanya langsung di open mic-nya. Ya, dari Putu Ginanjar ada dari Nova Rianti. Silahkan Mbak Nova Rianti mengajukan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu sehat ya Bang Lubis ya, dengan Mbak Yuki. Insyaallah. Anak-anak salam buat Mbak Yuki nanti. Siap, insyaallah.
Baik, ini Bang pertanyaan seperti ini. Karena kondisi sekarang memang kita memang harus dipaksa sepertinya untuk menciptakan kebahagiaan dari kita sendiri untuk anak-anak. Kendalanya seperti ini lagi. Kita udah membiasakan udah membuat bahagia, tapi dari sekolah sendiri memberikan tekanan kepada anak-anak. Belum nanti yang tugas harian termasuk juga nanti tugas Ramadan. Yang sebelumnya mungkin kalau Ramadan mereka kan ke sekolah, tapi ada juga nanti misalnya pesantren. Dan kondisi pandemi sekarang kan pesantren ditidakkan. Dan dari sekolah kemarin saya dapat itu seringnya ternyata lebih berat beban yang diberikan kepada anaknya. Gimana cara meyakinkan ke anaknya bahwasanya ya ada, saya memiliki 4 putra Bang Lubis. 4 putra yang karakter mereka semua berbeda. Jadi yang pertama itu udah kelas 6 SD, kanannya lain lagi dari sekolah. Yang kedua itu kelas 2 SD dan sudah dikomunikasikan, yang anak kedua lebih enak komunikasi dengan sekolahnya dan memang tidak memberikan tugas sebanyak yang abang yang kelas 6 tadi. Jadi yang kondisinya sebelumnya itu abangnya merasa tertekan karena tiap hari tugas itu nggak satu, bisa 5 tugas, itu harus diselesaikan. Ya. Yang selama ini saya lakukan itu Bang, saya membiarkan aja, jadi semampunya dia aja yang mengerjakan tugas, sedangkan kita bentar saya digedor-gedor oleh gurunya, tugasnya harus diselesaikan. Jadi bagaimana jadinya istilahnya kita udah meyakinkan dari sekolah tetap penuh tekanan, gimana sebaiknya itu Bang? Ya. Oke. Siap. Apakah sudah Bu Nova? Udah Mas. Varianti sudah, alhamdulillah. Silakan di unmute dulu ya. Satu lagi Bang Lubis, kalau begitu kita lengkapi saja langsung 3 pertanyaan ya Bang ya. Pertama, ini ada masuk pertanyaan dari Bu Lady ya, ada di chatting nih kayaknya. Oh ya. Assalamualaikum Bang Lubis, anak-anak saya karena kondisi saat ini udah mulai jadi imam sholat maghrib dan isya bergantian. Jamaah ayah dan ibu, kakek dan nenek. Untuk Ramadan ini saya minta mereka tetap gantian jadi imam dan saya bilang mau kasih honor. Apakah bisa seperti ini Bang? Ya. Menarik ini. Harus semangat. Oke, mungkin langsung saja Bang. Dari 3 dulu ya. 3 penanya tadi bisa dijawab. Baik. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba menjawab ini sekadar sharing aja. Nanti barangkali Bapak Ibu lain, sahabat-sahabat yang mau urun rembuk dan kalau ada ide-ide lain boleh juga dong gitu ya. Jadi narasumbernya kan kita semua karena kita kan sama-sama belajar ya. Saya coba bacakan ulang pertanyaannya karena yang di Facebook, yang memantau di Facebook kan tidak ikut bisa mendengarkan pertanyaan yang dibacakan Mas Ilham. Jadi teman-teman di Facebook, kita sudah sampai di sesi diskusi saat ini. Ada 3 pertanyaan yang masuk dari para audiens ya. Jadi yang pertama ini ada pertanyaan dari ini Beli Putu Ginanjar ini berarti ya. Jadi beliau bertanya, Bang Lubis, saya mau tanya, kata beliau, bagaimana caranya mendidik janin pada bulan Ramadan? Kita coba jawab satu ini dulu. Jadi sahabat-sahabat sekalian, yang menarik itu proses pengasuhan anak ini dilakukan sejak kapan? Ya, jadi ini menarik ya. Jadi kadang-kadang ada nih nanti kita dapatkan referensi bahwa sejak lahir anak-anak sudah bisa diajarkan. Tapi dari banyak referensi yang lain, justru proses pengasuhan anak itu dimulai sejak sebelum proses pembuahan. Jadi kondisi ayah bundanya, ketenangan hati orang tuanya itu berpengaruh dengan anak-anak. Apalagi sudah membentuk janin di dalam kandungan, justru ini proses pengasuhan dan pendidikan itu sedang berlangsung. Jadi nanti ada fase yang disebut nanti fase imprint ya kepada anak-anak itu, bagaimana semua pikiran perasaan sang ibu itu di copy paste langsung oleh anak yang ada di dalam kandungan. Sehingga pengasuhan ini tentu betul apa yang tadi disampaikan oleh Bli Putu Ginanjar ini, kita bisa melakukan pendidikan itu kepada anak yang masih berada di dalam kandungan. Ya, sejak ruh itu ditiupkan di dalam kandungan, sebetulnya otak anak kita itu sudah aktif. Dia sudah mulai bisa merekam pengalaman-pengalamannya menjadi seorang anak yang ada di dalam kandungan ibunya. Dan ini nanti akan menjadi data-data awal bagi anak untuk menjadikan dirinya memiliki
bagian pertama ini adalah mengatur sistem pertahanan anak ini untuk menjalani hidupnya. Sehingga penting bagi seorang ibu yang sedang menjalani proses kehamilan itu untuk menjaga pikiran dan perasaannya tetap gembira, tetap bahagia, karena itu akan berpengaruh langsung kepada anak. Untuk kemudian mendidik anak di bulan Ramadan ini, prinsipnya adalah kita mengajak anak untuk terlibat. Jadi ketika anak berada di dalam kandungan sang ibu, ini yang perlu disadari adalah anak ini bukan cuma anak ibunya, tapi juga anak ayahnya. Nah, sehingga yang perlu terlibat adalah ayah bundanya. Dengan seperti apa? Kita bisa menyentuh, membelai perut ibunya, ya. Boleh dilakukan oleh sang ibu ataupun ayah dengan berdialog dengan lembut kepada anak. Sesungguhnya anak di dalam kandungan itu juga bisa mendengar dan bisa merasakan apa yang diucapkan oleh orang tuanya. Bagaimana melibatkan janin di dalam kandungan dalam mengisi program Ramadan? Idenya adalah dengan setiap kali kita ingin melaksanakan kegiatan kita, aktivitas kita, ya, ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan, kita sampaikan kepada anak kita dan kita ajak juga anak kita untuk melakukannya. Misalnya apa? Contoh, sudah akan masuk waktu sholat fardu misalnya. Kita sampaikan kepada anak kita, nah, alhamdulillah sekarang sudah masuk waktu sholat zuhur misalnya. Ayo nak, kita siap-siap, kita sholat berjamaah. Ayah akan menjadi imam, kamu sholat sama bunda ya, di belakang. Nah, bisa begitu. Nanti kalau misalnya kita lanjutkan setelah sholat, nah, mari yuk kita sama-sama tilawah Quran dulu. Diajak anak kita untuk terus berdialog, terus berbicara kepada anak kita dan dilibatkan seluruhnya. Ya, termasuk kita akan tilawah, kita akan bangun sahur, kita akan berbuka puasa gitu ya. Jadi semua kita libatkan anak kita. Ini adalah bagian dari pembiasaan yang bisa kita lakukan kepada anak kita sejak di dalam kandungan. Nanti ketika anak ini sudah lahir dan dia tumbuh, kita akan lihat seperti apa kebaikan-kebaikan ini sudah menjadi kebiasaan bagi anak-anak kita. Ya. Baik, berikutnya tadi ada dari mana tadi ya? Saya coba catat dari Uninova tadi ya, kalau nggak salah ya. Bagaimana kemudian ketika di bulan Ramadan justru ada tugas-tugas dari sekolah yang justru membuat anak-anak kita merasa terbebani gitu ya. Jadi rasanya ini juga perlu menjadi kebijaksanaan ya bagi kita orang tua. Jadi prinsipnya yang perlu kita sadari itu adalah situasi ini adalah situasi yang tidak normal. Ya, situasi pandemik ini adalah situasi yang tidak normal untuk kita semua, untuk sekolah, untuk pesantren, untuk orang tua, untuk anak-anak, kita semua merasakan situasi ini. Situasi yang tidak normal ini dan datangnya kan tiba-tiba. Ya, kalau misalnya bencana alam yang lain, ya, kalau misalnya gempa bumi atau mungkin ada tsunami atau apapun, itu bisa ada dipantau sebelumnya, bisa ada mungkin antisipasi sebelumnya. Tapi untuk urusan corona ini, ya, kita semua nggak ada yang siap nih. Sementara itu, pihak sekolah hari ini kan mereka itu memang mendapatkan surat edaran tuh dari Menteri Pendidikan Nadiem Makarim itu dengan poin-poin yang sudah tertera. Paling tidak ada 3 halaman tuh surat dari Menteri Pendidikan yang diberikan kepada sekolah. Dan poin-poin yang perlu dilakukan oleh sekolah itu, yang ada di lembaran itu tidak ada juga penjabaran teknisnya seperti apa. Sementara sekolah harus melaksanakan surat edaran itu. Sehingga kita bertemu nih dengan kondisi bahwa kita semua kemudian kaget, kita semua kemudian gagap, dan semuanya bisa dikatakan bergerak cepat gitu untuk bagaimana beradaptasi dengan kenyataan ini gitu, beradaptasi dengan perubahan yang datang tiba-tiba ini gitu. Sehingga sangat mungkin kita kaget, kita kemudian merasa tidak nyaman, apapun yang menjadi hal baru kan sebetulnya seringkali membuat kita menjadi tidak nyaman ya.
tentu juga buat sekolah juga demikian. Karena apa? Tidak ada format yang baku saat ini yang kemudian membuat melaksanakannya itu seperti sudah tersistem gitu, tidak. Yang selama ini sekolah-sekolah kita sudah sistemnya bagus, tapi dalam situasi ini sekolah-sekolah kita pun menjadi terkejut. Guru-guru kita banyak juga yang bingung kemudian untuk melaksanakan tugas-tugas itu. Sementara mereka juga dievaluasi. Ini kan menjadi sangat dilematis nih buat kita semua. Kemarin saya sempat bikin video di YouTube itu, ide yang sangat ekstrim sebetulnya untuk boleh nggak sih kita minta izin nih kepada Menteri Pendidikan kalau bisa selama Ramadan ini diliburkan deh anak-anak sekolah gitu. Kemarin itu yang coba saya sampaikan di channel YouTube saya, nanti boleh dilihat aja di Bang Lubis TV. Ajakannya adalah libur, tapi ini sangat ekstrim ya, ada konsekuensi lain dan dilematis juga tentunya gitu. Diskusinya juga mungkin bakal sangat panjang. Tapi idenya begitu, kenapa? Karena kan situasi ini bulan Ramadan, ya, anak-anak, orang tua, guru ini perlu fokus kepada Ramadannya. Dan kita tahu bersama dengan tugas-tugas yang diberikan oleh sekolah, bukan cuma anak kan yang stres dan terdampak, orang tua juga kena dong gitu. Bahkan, tapi ini yang sering kali nggak dirasakan oleh kita semua, sebenarnya yang paling stres juga salah satunya adalah guru gitu. Dengan semua target-target yang diberikan kepada mereka gitu. Nah sehingga kemarin idenya boleh nggak sih kita Ramadan ini libur aja lah, biar anak-anak kemudian fokus di rumah memperbaiki kualitas Ramadannya, termasuk juga guru. Guru kan kemudian juga punya keluarga gitu. Boleh nggak biar gurunya juga fokus Ramadan di rumah bersama keluarga gitu. Ya ini hanya sekedar ide aja lah gitu ya. Kalau tiba-tiba didengarkan, dilaksanakan kan alhamdulillah ya. Tapi kita nggak tahu lah nanti seperti apa ya. Idenya begitu, tapi kalau misalnya enggak pun tetap ada kegiatan pembelajaran dari sekolah. Poin saya adalah kita sebagai orang tua nih, itu anak kita. Anak-anak kita di rumah itu adalah tanggung jawab kita, pendidikan kita. Sehat dan warasnya pikiran mereka itu tanggung jawab kita gitu ya. Boleh aja ada bikin tugas, bikin target dan lain sebagainya kepada anak kita, tapi kita sebagai orang tua perlu tahu nih seperti apa batasan kemampuan anak kita. Kita yang kenal sama anak kita. Sehingga bukan juga membiarkan anak kita, tapi bagaimana kita memotivasi anak kita untuk mempersembahkan yang terbaik yang dia mampu dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Mengerjakan semampunya itu, tugas-tugas itu adalah artinya bukan dengan bermalas-malasan, tapi anak kita mengerjakan sekuat tenaga dan kemampuan dia. Ketika dia sudah merasa ya sudah bersungguh-sungguh dan sudah melaksanakan dengan semua kemampuan maksimalnya, sudah cukup gitu. Poin penting yang perlu terus kita ulang-ulang pada anak kita, yang perlu tetap engkau jaga di dalam hatimu adalah kegembiraan dan kebahagiaanmu. Tugas-tugas itu adalah untuk melatihmu, untuk menjadikan dirimu lebih kuat dari sebelumnya gitu. Tapi poin pentingnya adalah tetap bahagia. Jadi bukan membiarkan anak kemudian mau dikerjakan silakan, enggak ya udah, bukan gitu juga. Tapi kita dampingi tetap poin-poin edukasinya itu sampai kepada anak kita agar anak kita berusaha juga gitu. Jadi bukan mengabaikan, tapi anak kita tetap berusaha semaksimal kemampuannya. Tapi poin pentingnya dia tetap bahagia. Kalau kamu capek nak istirahat aja dulu gitu kan. Kalau kamu pengen main, main juga dulu gitu. Tapi alhamdulillah kalau di rumah sih ya dengan anak-anak yang saya lakukan adalah mengajarkan kepada mereka untuk menuntaskan dulu semua pekerjaan mereka, semua kewajiban mereka. Jadi kalau di rumah yang kita bangun kebiasaannya begitu, silakan beresin dulu tanggung jawabnya. Kamu udah punya checklist kegiatanmu hari ini, kamu udah punya checklist belajar kamu hari ini, beresin dulu semuanya. Ya, ketika udah beres kamu bebas nih mau ngapain. Karena kamu kalau misalnya masih ada pekerjaan, masih ada tugas yang belum kamu selesaikan, terus kamu mainan, kamu bersantai, pasti beda menikmati santai dan mainannya kalau kamu masih punya tugas. Tapi kalau tugasmu udah selesai, bersantainya bisa lebih enak. Nikmatnya bersantai itu kalau tugas kita udah selesai. Jadi anak-anak bisa kita ajak untuk kemudian menyelesaikan dulu tugas-tugas mereka, baru ya bersantailah, mau nonton, mau mainan, apapun lah, terserah mereka gitu untuk kemudian membahagiakan mereka. Gitu barangkali ya Uni Nova yang bisa kita share menjadi ide bagi kita. Poinnya adalah menjaga kebahagiaan dan kegembiraan bagi anak-anak kita. Tugas-tugas ya saya kira sekolah juga perlu lah ya bagi kita juga ya dengan sekolah ini berkomunikasi. Jadi poin pentingnya adalah komunikasi antara orang tua dengan pihak sekolah juga untuk berdiskusi
mengkomunikasikan kondisi-kondisi di lapangan seperti apa. Insya Allah saya sangat yakin sekolah-sekolah kita ini niatnya juga baik, ingin mempersembahkan yang terbaik juga, karena mereka kan tidak mau juga ya kemudian anak-anak didik mereka ini kehilangan kesempatan belajar. Guru-guru kita itu ingin anak-anak kita itu mendapatkan kebaikan juga, meskipun mereka tidak bertemu. Saya sangat yakin guru-guru juga kangen dengan murid-muridnya dan ingin tetap murid-murid ini mendapatkan pendidikan yang terbaik, sehingga apa yang dilakukan oleh guru-guru ini juga sebetulnya perlu kita dukung dan support. Tapi untuk mencari yang sisi yang lebih baik, bagus kita untuk kemudian berdiskusi dengan guru tentang situasi di lapangannya seperti apa atau jalan tengahnya seperti apa. Saya sangat yakin ada yang bisa terus di-adjust, bisa disesuaikan, karena memang sebetulnya apa yang kemudian diberikan tugas-tugas itu kan fleksibel juga lah gitu. Itu sebetulnya masih bisa dibincang dari sekolah dengan orang tua. Jadi poinnya diskusi agar match lah antara guru, orang tua dan siswa. Insya Allah begitu. Baik, berikutnya apa tadi? Tentang sholat ya? Ya, dari Lady. Ya, jadi dari Bu Lady Yuliawati. Ya, jadi beliau bertanya tentang ini saya bacakan ulang lagi pertanyaan dari Bu Lady. Assalamualaikum Bang Lubis, kata beliau. Waalaikumsalam. Anak-anak saya karena kondisi saat ini sudah mulai jadi imam sholat maghrib dan isya secara bergantian. Jamaahnya adalah ayah, ibu, dan kakek nenek ya. Untuk Ramadan ini saya minta mereka untuk bergantian menjadi imam, dan saya bilang mau kasih honor buat mereka. Apakah bisa seperti ini Bang? Boleh-boleh saja gitu ya. Jadi ini tadi masuk di poin kita juga, bagaimana melibatkan anak-anak dalam mengisi Ramadan. Kemudian bagaimana kita juga mengapresiasi ya apa yang kemudian dilakukan sama anak-anak kita ya. Jadi untuk menjadi imam Ramadan bagus. Kalau perlu sih sebetulnya tidak hanya imam ya, banyak lah ya yang lain yang bisa dilakukan oleh anak-anak juga selain menjadi imam, kan bisa ditambah juga misalnya untuk kultum dan seterusnya, banyak tuh nanti gitu. Kalau diberikan honor ya boleh-boleh aja, tapi poin pentingnya jangan lupa setiap kali kita memberikan hal materi kepada anak kita, selalu ingatkan di awal bahwa ini tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dari balasan Allah dengan keikhlasanmu. Jadi poinnya adalah anak-anak tetap ikhlas. Kalau ada berupa materi yang dia terima dari orang tua atau dari siapapun, itu bonus aja lah gitu. Jangan sampai dijadikan orientasi utama, sehingga sayang kalau nanti ibadah itu diorientasikan selain kepada Allah, kan yang didapatkan ya hanya sekedar materi ya gitu. Jadi anak kita biasakan untuk meluruskan kiblat hati dan niatnya semata-mata mengerjakan apapun itu untuk mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu kira-kira ya. Baik. Oke Bang, ada lagi? Terima kasih banyak. Ya, selanjutnya ada yang ingin bertanya ini dari abang kita yang dari Jakarta ini, Bang Sahril. Oh siap. Siap. Mungkin operator bisa dinyalakan mic-nya Bang Sahril. Silakan Bang Sahril. Iya. Iya. Assalamualaikum Bang Lubis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang. Sehat ya Bang ya. Alhamdulillah. Oke. Jadi begini Bang, saya itu punya anak 3 perempuan, usia yang paling besar tuh sekitar 20 tahun, usia yang kedua kelas 7 SMP, yang ketiga kelas 4 SMP, perempuan semua. Saya ingin minta tip dan saran dari Bang Lubis ini. Ini ketiga anak saya ini sejak sejak kecil ya sampai sebesar sekarang ini sering itu jealous antara mereka gitu. Akhirnya membuat sering bertengkar. Ada hal kecil aja bertengkar. Kadang kayak pengen diperhatikan apa. Ini saya bingung untuk membuat mereka supaya akur gitu. Dan saran Bang Lubis seperti apa kira-kira untuk membuat mereka ini bisa saling ada rasa persaudaraan di antara mereka bisa jadi kuat gitu kan. Bertengkar mulu itu yang ingin saya tanya. Terima kasih Bang. Ya. Oke, ya terima kasih Bang Sahril atas pertanyaannya untuk Bang Lubis ya. Semoga sehat-sehat ini yang di Jakarta. Bang Lubis mau langsung dijawab atau boleh kalau masih ada yang lain boleh. Oke.
Baik, silakan bagi para peserta kajian online cinta keluarga untuk bertanya kepada pemateri kita atau berdiskusi, ingin menyampaikan sesuatu, dipersilahkan untuk melambaikan tangan atau mengirimkan pertanyaannya melalui chat ya di aplikasi Zoom ini. Jadi dipersilahkan, mungkin 2 orang lagi untuk melengkapi jadi 3 orang. Baik, mungkin belum ada ini Bang Lubis. Langsung saja dijawab dulu deh Bang Lubis. Oke, kita jawab. Tadi ada sharing dari abang kita ya, Bang Syahirman Syahril. Beliau adalah seorang ayah dengan 3 orang putri yang hari ini sebetulnya sudah semua masuk di usia balik ya. Namun beliau punya pengalaman bahwa 3 putri ini seperti saling berebut perhatian gitu ya. Begini, dari apa yang saya pahami, yang menariknya dalam pengasuhan anak perempuan itu adalah ketika mereka sudah masuk di usia balik, rata-rata sebetulnya anak perempuan ini kan masuk di usia balik itu bervariasi ya sebetulnya, ada mulai dari umur rata-rata sih umur 11-12 tahun ya. Perbedaannya di sini adalah pendekatan dalam pengasuhan mereka ketika masuk di usia balik ini, ada perubahan nih di dalam diri anak perempuan kita yang termasuk dari sisi psikologis mereka itu juga berubah ketika mereka sudah mulai balik, termasuk perhatian-perhatian gitu, perasaan ingin diperhatikan, perasaan ingin dipuji, mendapat pujian itu menjadi kebutuhan bagi anak perempuan ketika dia sudah balik. Nah, sehingga sarannya adalah sebetulnya ketika anak ini kita tahu, anak putri kita ini yang perempuan ini sudah balik, di saat itu seringkali saya berpesan kepada para ayah, sebelum anak perempuan kita ini kemudian dekat dengan orang lain, ya karena apa? Ketika anak perempuan sudah balik, secara psikologis akan tumbuh di dalam dirinya ketertarikan kepada laki-laki. Ya, sehingga kebutuhan dalam kemudian mendapatkan pujian, perhatian, dimanja dan seterusnya ini hadir dalam dirinya. Maka pesannya bagi para ayah yang memiliki anak perempuan yang sudah balik ini adalah bagaimana kita, kalau bahasa saya tuh ya, memang di dalam Islam kan tidak ada istilah pacaran ya, tapi bisa nggak kita jadi first love-nya bagi anak kita, cinta pertama dari anak perempuan kita gitu. Jadi kalau anak kita perempuan kita ada 3 nih, luar biasa nih, kayak untuk Bang Syahril ya. Jadi ada 3 nih yang perlu diperhatikan, sama emaknya jadi 4 itu. Jadi semua nih minta perhatian nih gitu. Jadi maksud saya begini, ketika anak-anak perempuan kita itu membutuhkan perhatian ya. Jadi cara mereka kemudian kalau misalnya kita lihat seperti bertengkar, kemudian jealous, begitu dan seterusnya, itu sebetulnya adalah buat kita di satu sisi ya, jadi orang tua itu sebetulnya gembira aja gitu. Kenapa begitu? Karena mereka sedang menunjukkan bahwa aku nih lagi butuh perhatian ayah nih gitu. I need your attention, Dad, gitu kan, kira-kira begitu gitu. Jadi itulah cara anak kita ingin mencari perhatian dari ayah. Idenya Bang, mungkin salah satunya yang mungkin bisa kita lakukan dan juga saya lakukan buat anak saya di rumah, kebetulan anak perempuan saya juga sudah balik gitu ya. Jadi yang saya lakukan adalah menyiapkan waktu secara khusus dengan mereka. Jadi ada waktu-waktu kita ngumpul bersama bareng-bareng semuanya satu keluarga ya, bersama bundanya, bersama mereka semua. Kalau anak kita 3 ya, kebetulan di rumah juga 3 ya, tapi perempuan 2, laki-laki 1. Ngumpul semuanya ngobrol, kita tunjukkan perhatian, kepedulian kita, support bahwa mereka bisa merasakan bahwa mereka punya ayah yang sangat mencintai dan menyayangi mereka gitu ya. Ketika kita ngumpul bersama. Tapi selain itu, kita perlu juga cari waktu-waktu khusus. Kita ngomong berdua sama anak kita, ngobrol. Ngobrolnya nggak usah hal-hal serius, ngobrol tentang hal-hal santai aja. Banyak kan kita nih orang tua kalau ngomong sama anak itu kan kalau udah ada hal yang kita anggap penting aja gitu.
Nah, kalau bisa nih ngobrol sama anak kita itu hal-hal apapun yang ringan-ringan gitu. Nanyain perhatian, memberikan perhatian, nanyain kabar. Misalnya pakai gini. Nanti coba nih kita tes ke anak perempuan kita yang udah balik itu. Misalnya dia lagi siap-siap tuh. Terus kita lihat dia pakai jilbab gitu. Kita bilang aja gini, aduh Kak, kalau ayah lihat nih kamu pagi ini kok kayak jilbab kamu matching banget ya. Cantik banget kamu, ayah lihat pakai jilbab kayak gitu. Perhatiin apa yang terjadi dalam perasaannya. Yang seperti inilah yang kemudian dibutuhkan sama anak-anak kita, yang perempuan yang sudah balik itu. Pujian-pujian. Kita juga perlu nih Bang. Kalau Bang Sahril kayaknya sih udah jago lah ya. Ngegombalin gitu. Itu bagus tuh. Anak kita perlu juga kita berikan perhatian dengan cara seperti itu salah satunya gitu. Untuk menghibur hatinya dan dia merasa bahwa duh ayahku ini manjain aku banget ya, ayahku ini peduli banget ya sama aku, ayahku ini perhatian banget ya sama aku gitu. Sehingga sebetulnya di saat anak perempuan kita itu dekat banget sama kita dan dia merasakan ada laki-laki baik banget sama dia yaitu ayahnya, inilah yang kemudian menjadikan anak kita ini menjadi perempuan yang kuat gitu. Sehingga kalau dia nanti keluar rumah, dia ketemu dengan banyak orang, ada yang kemudian coba-coba gombalin dia udah gak mempan gitu. Ada orang-orang yang coba sok-sokan berikan perhatian sama anak kita padahal kan ngemodusin gitu ya, udah gak mempan gitu. Misalnya ada orang kan tiba-tiba nih anak kita terima WA nih dari temannya gitu. Halo sayang, apa kabar gitu. Pasti anak kita bisa bilang sayang, ayahku loh sering bilang kayak gitu sama aku gitu kan. Jadi nggak laku gitu, panggilan-panggilan begitu. Tapi kalau misalnya anak kita nggak pernah dapetin yang kayak gitu dari ayahnya kan, mudah tuh kelepek-kelepek gitu. Nah, jadi kalau tadi misalnya mereka bertengkar, seakan-akan cari perhatian dan seterusnya, positif aja itu Bang. Jadi kayaknya tinggal kitanya aja nanti punya waktu, ngobrol aja bareng, jalan berdua atau apa gitu. Kadang ya hal-hal sederhana aja, nggak usah lama-lama, tapi ngobrol. Misal ya ngobrolnya apa ya, boleh pendapat dia tentang kita, atau mungkin ngobrolin kakak-kakaknya, ngobrolin adik-adiknya, kita minta ide, menurut kamu gimana ya nak, misalnya ayah, kamu kasih nasihat lah buat ayah, kira-kira biar ayah bisa lebih dekat sama kamu pengennya ayah kayak gimana sih, atau bisa juga biar nasihat buat ayah nih, kalau ayah pengen deketin kakakmu kayak gimana sih, boleh aja gitu kan, mereka saling kenal juga atau apalah gitu. Banyak lah Bang tema-tema yang mungkin bisa kita obrolin ya sama anak kita. Prinsipnya ngobrol. Ngobrol inilah yang bikin kita deket, bikin akrab. Karena anak-anak kita kalau udah mulai balik itu kan dia fasenya tuh membutuhkan sahabat gitu, membutuhkan teman, terutama anak perempuan ya. Jadi kalau dia akrab sama kita, mentalnya lebih kuat, dia lebih bahagia, dia lebih tangguh. Insya Allah nanti kalau Allah izinkan anak kita menikah, dia pun menjadi istri yang baik bagi suaminya. Insya Allah. Rasanya gitu, Bang. Mantap. Oke, ya, terima. Itu tadi jawaban Bang Lubis ya untuk Bang Sahril ya. Semoga bisa memuaskan ini jawabannya dari Bang Lubis. Oke Bang, selanjutnya ada ucapan terima kasih nih dari Putu Ginanjar tadi yang sudah dijawab pertanyaannya Bang Lubis. Dan sama-sama. Ada satu lagi nih Bang, pertanyaan dari Kak Taufik Hidayat nih. Bang, bagaimana memotivasi anak untuk puasa apalagi saat ini banyak di rumah, jadi waktu menjadi terasa lama bagi anak-anak. Oke, silakan mungkin langsung dijawab saja nih Bang. Ya. Ini kalau dibilang anak-anak ini, asumsi saya itu adalah anak-anak yang belum balik. Yang saya sebut anak-anak berarti ukurannya itu balik. Jadi di agama kita itu perbedaannya kan anak-anak dan balik. Kalau udah balik itu dewasa gitu ya. Jadi ketika pertanyaan Mas Taufik ini adalah tentang anak-anak, asumsinya yang belum balik. Berarti perkiraannya usia di bawah 10 tahun. Ya, jadi melatih mereka berpuasa, betul. Kalau di rumah nanti sangat mungkin akan terasa lebih lama dan seterusnya. Kalau kita kurang dinamis membuat kegiatannya. Jadi rasa bosan itu muncul kalau tidak ada kegiatan yang menyenangkan gitu. Jadi ide-ide tadi yang kemudian kita share itu harapannya membuat aktivitas di rumah itu menjadi aktivitas yang menyenangkan sehingga waktu terasa tidak terlalu mengganggu lah buat kita gitu. Itu yang pertama. Jadi bikin kegiatan-kegiatan yang menyenangkan tadi itu dengan kreativitas kita ya, inovasi-inovasi yang kita buat di rumah lah.
Ini bisa membuat waktu ini bisa lebih cepat. Nah, kemudian apa? Melatih puasa. Poin penting bagi orang tua, Mas Taufik dan kita semua, yang perlu kita sadari kalau kita punya anak yang sedang berlatih puasa, poin penting yang perlu kita sadari dan sering kali dilupakan oleh orang tua bahwa yang wajib berpuasa itu adalah orang yang sudah balik. Oke? Jadi anak-anak kita, ya tadi kalau kita berbicara anak-anak berarti mereka belum balik. Mereka sebetulnya belum wajib berpuasa. Oke? Yang berpuasa itu kan yang sudah balik, sementara yang belum balik itu belum wajib berpuasa. Artinya, walaupun anak-anak kita yang belum balik ini kemudian berpuasa, sesungguhnya mereka ini adalah berlatih. Dan kita sebagai orang tua adalah sebagai pelatih. Gitu ya. Nah, dalam latihan sebetulnya orang nanti latihannya kelihatan ada perubahan-perubahan positifnya setiap hari yang lewatin. Tapi kita perlu sadar bahwa anak kita bukan yang wajib berpuasa. Sehingga sebetulnya kalau ngomongin kasnya dia nggak puasa nggak akan pernah gitu. Tapi dia perlu berlatih. Jadi ke anak-anak kita bisa sampaikan, memang kalau misalnya sekarang kamu sedang latihan puasa. Kalau kamu nggak latihan puasa, nak, coba kamu nanti bisa lihat tuh di dunia ini banyak apapun orang-orang ini yang enggak dilatih sehingga sulit. Banyak hari ini orang meninggalkan sholat karena sejak kecil tidak latihan untuk menjaga sholat. Banyak orang sekarang ketika dewasa dia sulit berpuasa, tidak latihan untuk berpuasa. Sehingga di usiamu saat ini bagus untuk kamu untuk berlatih. Gitu. Jadi anak kita edukasi bahwa dia pun sedang berlatih sehingga anak-anak kita ini berlatih puasanya itu tidak terbebani gitu. Jadi mereka merasakan bahwa berlatih puasa ini juga menyenangkan. Jadi tidak ada dosa bagi dia sebetulnya kalaupun dia batal puasanya gitu. Ini perlu nggak apa-apa gitu. Ketika kita mengajarkan anak kita, dia sadar kalau kapan dia nanti start puasa yang wajib dia berpuasa. Jadi selama masa latihan, kalau dia udah latihan aja bagus, nanti pas masuk di kewajiban puasa berikutnya udah lancar karena sudah sangat terlatih, kira-kira begitu. Nah, bagaimana melatihnya? Melatih anak berpuasa itu idenya adalah kita libatkan anak di semua kegiatan Ramadan kita dengan sebaik-baiknya. Mulai dari bangun sahur, ya, kemudian aktivitas subuh, menjelang subuh, aktivitas subuh, setelah sholat subuh, dan seterusnya gitu ya. Termasuk waktu duha dan seterusnya. Apapun itu, kita bisa libatkan anak semuanya. Nah, dalam menjaga puasanya, kita berikan kesempatan kepada anak kita. Misal, kita sampaikan saat sahur. Nah, ini namanya sahur. Makan sahur ini adalah sunnah. Bagaimana kemudian ketika kita bangun sahur ini bukan cuma untuk sekedar makan, tapi kata Rasulullah ketika kita bangun sahur ini banyak keberkahan dalam sahur kita ini. Jadi inti dari sahur itu bukan cuma makan dan minum, tapi adalah keberkahan dari waktu sahur itu sendiri. Jadi kita perlu berlatih bangun sahur. Setelah ini kita berpuasa, dan saat latihan puasa, karena kamu masih latihan puasa, maka namanya berlatih, kamu perlu berusaha sekuat tenagamu, sekuat kemampuanmu. Kapanpun kamu udah merasa udah gak kuat lagi, kamu boleh berbuka kapanpun yang kamu mau. Jadi anak kita tetap tidak ada beban dalam dirinya. Jadi misalnya tiba-tiba jam 10 pagi, udah lapar, gak apa-apa. Gitu. Kalau memang dia perlu makan, ya udah makan dulu. Nanti lanjutin lagi gitu. Ya. Begitu seterusnya. Misal, yang perlu kita lakukan adalah sampaikan kepada anak kita. Tadi yang saya maksud progresif itu begini. Hari ini dia buka puasa jam 10 pagi. Kita sampaikan pada dia, alhamdulillah nak, ini Ramadan hari pertama. Kamu sudah berpuasa dan sudah berusaha. Dan hari ini kamu berhasil sampai jam 10 pagi. Alhamdulillah. Nah, besok insya Allah kita lanjut lagi puasanya. Puasa lagi, besok ayah bunda penasaran nih. Kamu bisa nggak ya untuk lewat dari jam 10 besok? Nah, anak termotivasi untuk lebih baik dari hari sebelumnya. Ini namanya latihan progresif buat puasa kita. Tapi tetap tidak ada tidak ada intimidasi buat anak gitu. Jangan sampai mengancam anak dan anak udah tersiksa banget. Ini banyak banget ini kesalahan orang tua itu mengintimidasi anak tanpa sadar sehingga anak nggak menikmati puasanya. Apalagi kalau masih pagi sih oke ya. Yang terjadi ini misalnya begini nih. Maghrib nih jam 6:30 misalnya.
tiba-tiba anak kita ini udah lapar berat jam 6. Jadi bentar lagi nih bakal maghrib gitu. Kalau aturan main yang tadi kita bikin itu, kalau misal dia lapar jam 6 sekalipun gitu, ayah bunda udah gak kuat nih pengen buka puasa, ya tetap kasih makan, tetap bolehin berbuka. Karena latihan. Yang dilakukan sama orang tua selama ini apa? Ketika anaknya udah gak tahan buka, udah jam 6 nanggung, setengah jam lagi. Kamu harus kuat gitu, tahan gitu kan, kira-kira gitu kan. Itu yang terjadi gitu. Jadi anak-anak ini udah gak kuat tapi dipaksa gitu. Nah, jadi gak dapet edukasinya. Gak apa-apa, boleh. Hari ini buka puasa aja. Nah, alhamdulillah. Udah gak apa-apa kalau emang udah bener-bener gak kuat, buka puasa aja. Terus kita sampaikan, jangan dianggap dia gagal. Karena sebetulnya kan gak ada gagal. Orang dia lagi latihan kok. Ya, jadi sampaikan, nah alhamdulillah hari ini kamu keren puasanya. Udah berhasil sampai jam 6. Ya insya Allah 30 menit lagi buka puasa. Besok kita coba latihan lagi. Insya Allah kamu bisa nih besok sampai azan maghrib. Nah gitu. Jadi edukasinya sampai, anak-anak juga paham bahwa dia sebetulnya tidak wajib puasa tapi dia berlatih. Jadi tidak ada beban. Dia bisa menikmati Ramadannya gitu. Jadi jangan sampai Ramadan ini jadi suasana yang menakutkan bagi anak-anak kita. Suasana yang kayak menyiksa begitu. Banyak banget kan orang begitu. Karena mungkin terbiasa sejak kecil itu terintimidasi. Jadi pas masuk di Ramadan, apa yang dia tunggu? Yang dia tunggu itu adalah hari terakhir Ramadan dan 1 Syawal. Sehingga nggak dia nikmatin tuh hari-hari Ramadannya. Karena apa? Selama Ramadan pun nunggu-nunggu hari raya. Jadi sayang ketika waktu Ramadan itu tidak diisi dengan maksimal dengan kegiatan. Tidak diisi dengan kemudian banyak kebaikan. Karena apa? Justru sibuk ngitung-ngitung hari nunggu lebaran. Nanti lihat tuh kita nanti di Facebook. Alhamdulillah 28 hari lagi lebaran gitu. Padahal baru puasa 2 hari. Dia udah bikin status di Facebook itu. Nunggu-nunggu lebaran 28 hari lagi gitu ya. Jadi harapannya kita tidak termasuk lah orang-orang yang kayak gitu. Tapi justru kita rindu berlama-lama bersama Ramadan kita. Dan ini dilatih sejak kecil. Gitu ya kira-kira Mas Taufik. Mudah-mudahan manfaat ya. Sip, terima kasih. Mana Mas Ilham nih? Ya, alhamdulillah. Ya, itu tadi jawaban Bang Lubis untuk Kak Taufik ya. Anak-anaknya dilatih untuk berpuasa. Semoga bisa tercerahkan ini Kak Taufik. Selanjutnya mungkin ada yang ingin bertanya. Silahkan melambaikan tangan atau langsung mengajukan pertanyaannya melalui chat. Silahkan. Tapi saya mengingatkan ini Mas Ilham, iya, waktunya sudah jam 11:19. Oh iya. Iya, nggak apa-apa. Tapi kalau masih ada pertanyaan sih boleh aja. Tapi boleh juga kalau misalnya nanti dirancang lagi bertemu di lain waktu juga kan boleh juga kan. Barangkali Bapak Ibu ada yang mau melanjutkan kegiatan lain, boleh juga ya kan? Boleh diatur aja lah. Oke, bagi para peserta, kalau memang sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya, bisa mungkin langsung saja nih Bang, untuk closing statement dan disambung dengan doa dari Bang Lubis. Wah, apa closing statement-nya ya? Ya, jadi prinsipnya adalah kita saat ini kan tinggal beberapa hari lagi menyambut Ramadan. Kita semua perlu sadar di hati dan pikiran kita, di dalam maknawiyah kita bahwa kesempatan bulan Ramadan hari ini, tahun ini yang akan kita lewati adalah kesempatan tarbiyah dari Allah buat kita dengan suasana yang lain. Berpuluh tahun kita sudah lewati Ramadan kita, tapi ini pengalaman berharga bagi kita, diberikan Allah pengalaman yang baru bagi kita. Ini ilmu buat kita untuk menjalani Ramadan kita dengan suasana yang baru. Alhamdulillah, pelajaran penting bagi kita untuk melewati Ramadan kita. Ya. Yang pasti ketika ini pelajaran yang baru, kita perlu menjadi pembelajar yang cepat, kita perlu beradaptasi dengan cepat, kita terus bisa mengoptimalkan Ramadan kita dengan sebaik-baiknya. Jangan justru kemudian kita kehilangan banyak kebaikan dari Ramadan kita, justru situasi apapun, seperti apapun keadaannya, justru kita bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan berlimpah dari Ramadan kita insya Allah. Mudah-mudahan, ya lagi-lagi nih doa kita, mudah-mudahan kita bisa lewati semua episode kita ini dengan baik, sebagaimana harapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita melewati Ramadan kita dengan baik, kita bisa menjadi hamba-hambanya yang jauh lebih bertakwa dari sebelumnya. Itu aja rasanya. Mudah-mudahan manfaat ya sesi kebersamaan kita hari ini buat kita semua. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah bergabung.
Mudah-mudahan berkah untuk kita semua. Salam buat keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Doa kafaratul majelis aja lah. Langsung aja, monggo. Silakan Bang Lubis disambung dengan doa saja. Hah? Waduh. Disambung Doa dengan apa kita ya? Baiklah, kita doa robitoh aja lah ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita sempurnakan kebersamaan kita dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan sama-sama mengenang semua kesalahan kita. Kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yu'afi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd ya ghidali wajhikal karim wa azim sultanik radin nabiyya wa rasulah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'adat ala nusfati syari'ati wa Allahumma rabitataha wa addim muddaha wahdiha subulaha wa mla' hurikal ladzi la yakhbu wasrah sudura habib faidil imani bi wa jamili tawakkuli alaik wahyiha bi ma'rifatik wa min syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasyir. Allahumma amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Terima kasih kami sampaikan kepada Bang Islam Madani. Tapi sebelum kita akhiri kajian ini, ada satu takmat nih dari Dompet Sosial Madani. Silahkan untuk operator Dompet Sosial Madani menampilkan slide untuk takmat. Ya, insya Allah sebagai informasi Dompet Sosial mengajak Bapak Ibu berbagi dalam program yang akan menguatkan kebaikan kita semua, dan juga kami mengajak Ibu untuk menyempurnakan Ramadan dengan sedekah. Banyak program Ibu sekalian pilih, ada kado muslim untuk dan kado saudara Palestina. Insya Allah ini bukan 500, juga ada spesial nanti akan kami berikan bantuan untuk anak tim yang bisa digunakan ketika mereka lebaran, dan juga ada THR guru ngaji. Seperti yang kita tahu bahwa guru ngaji saat ini sedang mungkin terdampak ya virus corona. Insya Allah ada paket yang bisa Bapak Ibu donasikan sebesar 300.000, nanti akan kami berikan untuk THR guru-guru ngaji. Selanjutnya ada kado spesial lebaran dan juga ada sedekah Al-Quran. Insya Allah nanti infak sedekah Al-Quran adalah 150.000. Bapak Ibu bisa berdonasi, nanti akan kami kirimkan wakaf Al-Quran atau sedekah Al-Quran ini. Nanti jika ada yang membutuhkan mungkin media untuk belajar mengaji, insya Allah akan kami sampaikan. Selanjutnya ada program paket makan buka puasa. Jadi mungkin kemungkinan nih menjelang Ramadan tahun ini kan kita sudah tidak bisa lagi berkumpul untuk melaksanakan buka puasa bersama, iftar berjamaah. Jadi kami memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu untuk berdonasi paket makan. Insya Allah nanti akan kami salurkan ke orang-orang yang berhak menerimanya, untuk saudara-saudara kita yang ada di Pulau Bali ataupun orang-orang yang terdampak ekonominya. Ada seperti yang disebutkan, ada muslim Palestina
Jadi infak yang kami tentukan adalah 500.000. Kami akan memberikan kebutuhan untuk saudara-saudara yang ada di Palestina. Selanjutnya ada program zakat fitrah ini. Jadi Bapak dan Ibu sekalian ini. Jadi per jiwa ada 35.000 dan kami juga menyediakan zakat fitrah berupa beras organik bagi Bapak Ibu sekalian yang masanya konsumsi beras organik sesuai dengan konsumsi sehari-hari sesuai sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah. Ya, terima kasih kepada para peserta yang sudah meluangkan waktunya juga. Terima kasih kepada Bang yang sudah memberikan wawasannya kepada kita semua pagi hari ini. Kami memohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan ataupun kata-kata yang kurang berkenan. Dengan bacaan alhamdulillah bersama alhamdulillahirrahmanirrahim astagfirullahaladzim asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.